Waalaikumsalam Bu Revi. Ya, Pak Rehan, eh, ini kan sebagai salah satu proses pengembangan dan pembinaan ya, Ibu selaku pembimbing Pak Rehan di sini nanti akan melaksanakan yang namanya supervisi atau observasi pada saat Pak Rehan nanti melakukan pembelajaran. Kira-kira dari Pak Rehan sendiri aspek apa nih yang ingin Pak Rehan kembangkan atau nanti yang ingin Ibu bantu untuk mengembangkannya? Kalau untuk aspek yang ingin saya kembangkan, yang pertama itu ada di bagian pembukaan untuk kelas. Biasanya saya masuk ke kelas dengan mengucapkan salam, lalu dilanjutkan dengan berdoa gitu. Lalu murid yang mengucapkan salam dipimpin oleh ketua kelas. Nah, tapi biasanya saya suka terlewatkan yang bagian menanyakan siapa saja teman-teman yang tidak masuk. Nah, saya diusahakan untuk pertemuan berikutnya ya bagian itu jangan terlewatkan. Nah, ada lagi nggak kira-kira Pak Rehan yang ingin tadi kan berarti ada dua aspek ya Pak ya. Yang pertama adalah salam, berdoa, kemudian Pak Rehan juga ingin nanti ketika itu menanyakan kehadiran ya, berarti seperti mempresensi. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin dikembangkan indikator kegiatan awal tadi ya? Sama untuk kegiatan awal, waktu itu saya sempat nyoba ice breaking ya. Waktu itu di 12.6. Jadi saya bilang ke anak siswanya, besok sebelum mulai pembelajaran saya minta kalian siswanya untuk maju satu persatu gitu. Nah, ketika kalian maju, kalian bisa menceritakan sebuah novel atau film yang kalian suka dan kenapa kalian suka film atau novel itu dan pembelajaran apa yang bisa kalian ambil. Nah, saya bilang waktu itu seperti itu di hari Senin. Tuh, nah Selasanya dilakukan yang seperti itu, ice breaking yang seperti itu. Dan ternyata itu berhasil dilakukan gitu. Cuman kendalanya adalah ice breaking yang seperti itu terlalu memakan banyak waktu gitu. Sehingga pembelajaran intinya terpotong-potong oleh ice breaking tersebut. Jadi kendala saya dalam ice breaking itu gimana caranya menciptakan ice breaking yang sempurna dalam waktu yang gak terlalu lama gitu. Soalnya kalau terlalu lama pembelajaran intinya jadi kepotong jamnya. Berarti tadi Pak Rehan sebetulnya secara tidak langsung sudah mencoba mengkategorikan bahwa ada kendala ya di situ. Berarti nanti ada lagi nggak nih? Saya kan udah mencatat di sini ada salam doa, presensi, kemudian ada ice breaking yang artinya tetap asik, tetap menyenangkan, tapi tidak memakan banyak waktu ya. Ada lagi nggak kira-kira yang menjadi indikator keberhasilan besok ketika Ibu masuk ke dalam kelas Pak Rehan begitu? Kalau untuk indikator keberhasilan mungkin ini ya Bu ya, saya jangan lupa ketika masuk ke kelas itu ya mengucapkan salam, terus berdoa, sama salam yang kepada saya itu yang dipimpin sama ketua kelas, sama saya menanyakan yang kehadiran itu yang untuk besok wajib dilakukan ya. Kalau untuk ice breaking sepertinya saya masih mencari dulu Bu untuk yang bisa cepet, cuman cuman itu bagus dan nggak memotong waktu pembelajaran. Berarti nanti coba dicari ya, dan mungkin dicoba gitu ya Pak besok pada saat pembelajaran gitu, nanti kira-kira Pak Rehan bisa menemukan yang seperti apa gitu. Malam ini mungkin nanti bisa cari-cari dulu dan besok coba untuk dipraktekkan supaya kita nanti bisa melihat indikator lamanya itu menurut Pak Rehan tuh berapa lama sih? Kalau ini yang kemarin ini menghabiskan berapa lama waktunya Pak? Waktunya itu sekitar hampir kan waktu itu 12.6 itu dari jam 7 sampai 8.20 ya. Nah, itu saya perhatiin itu sampai jam 8 Bu. Jadi sampai artinya materinya akhirnya mungkin ada manajemen waktu juga ya Pak ya di situ ya. Gak apa, berarti besok salam doa presensi dan coba untuk ice breakingnya dicari yang mungkin sekiranya Pak Rehan bisa 5 menit atau 10 menit lah mungkin gitu ya. Mungkin itu saja. Kira-kira kapan nih nanti Ibu bisa datang untuk mengobservasi? Besok bisa Bu, di 12.5. Besok 12.5 ya.
Jamnya sudah tahu Pak? Jam 8.20 Oke, sampai 9.40. Oke, sekitar jam segitu nanti Ibu akan hadir dan coba untuk melihat dan nanti kita sama-sama mengembangkan apa yang mungkin tindak lanjut untuk kedepannya ya Pak ya. Oke, mungkin itu saja Pak Rehan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita bertemu lagi bersama saya di mata pelajaran Bahasa Indonesia, teman-teman. Ya, untuk mengawali pembelajaran hari ini, ketua kelas boleh disiapkan berdoa terlebih dahulu. Perhatian. Siap. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat, gerak. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya mau tanya sama kalian. Di sini hadir semua? Ada teman yang nggak masuk? Siapa aja yang nggak masuk? Oh, banyak banget dong. 5 sampai 5. Itu kalian tahu tuh temannya pada kemana aja tidak masuk? Sakit. Terus apa lagi? Oh, sakit semua. Ada yang izin. Itu artinya hari ini banyak yang sakit ya? Oke, udah, untuk teman-teman kalian yang sakit, kita doakan sama-sama supaya cepat sembuh ya. Supaya cepat kembali bersama kita di sini. Nah, jadi kemarin itu kan kalian sudah sampai di tahap dimana kalian sudah selesai membuat PowerPoint ya. Sudah selesai semua gitu kan. Dan sekarang targetnya itu kalian adalah presentasi gitu kan. Dan nanti beberapa kelompok akan melakukan presentasi di sini. Itu target yang akan kita capai hari ini. Nah, sebelum mulai ke presentasi, saya mau cerita sama kalian ya terkait bab 2 di mata pelajaran Bahasa Indonesia ini, gitu kan. Kan di sini kalian itu diajarkan bagaimana caranya menciptakan suatu usaha, suatu ide usaha. Bagaimana caranya berjualan dan menghasilkan uang seperti itu. Nah, waktu saya kuliah semester 3 waktu itu, kuliah semester 3, saya pernah dapat satu mata kuliah waktu itu yang dimana tugas akhirnya itu adalah membuat usaha sama kayak kalian. Tapi waktu itu beneran dijual usahanya, beneran dijual dalam suatu kegiatan namanya expo. Jadi satu kegiatan satu hari itu semua mahasiswa di fakultas saya itu jualan sama-sama di tengah lapangan waktu itu pas saya semester 3. Itu tugas dari kuliah saya dulu seperti itu. Nah, ketika melakukan tugas tersebut, pada awalnya saya berpikir gitu, kenapa di jurusan saya Bahasa Indonesia harus ada tugas seperti itu, jualan gitu. Saya kan waktu itu jualan minuman, kenapa harus ada tugas jualan? Padahal kalau saya pikir, ya tugas jualan tuh nggak ada hubungannya dengan jurusan Bahasa Indonesia. Waktu itu saya mikir kayak gitu, pas semester 3 nggak ada hubungannya sama jurusan ini. Kenapa mata kuliah ini tuh harus ada gitu? Harusnya kan ke jurusan ekonomi, kalau misalkan yang tentang jualan-jualan kayak gitu. Tapi saya yang kuliah Bahasa Indonesia malah ada tugas seperti itu. Nah, ya udah, akhirnya saya lakuin tugasnya gitu kan. Dan akhirnya setelah tugas tersebut selesai, akhirnya saya mengetahui kenapa ada mata kuliah tersebut, kewirausahaan, ada mata kuliah tersebut gitu. Walaupun nggak ada hubungannya dengan jurusan saya. Kenapa? Karena di situ kampus saya ingin mengajarkan mahasiswanya itu tidak hanya untuk menjadi guru, tapi juga untuk menjadi pengusaha. Jadi kalau misalkan nanti lulus dari kampus itu saya
tidak hanya diajarkan ilmu-ilmu yang berhubungan tentang keguruan, tapi juga diajarkan ilmu-ilmu tentang kewirausahaan, supaya lulus itu bisa mengambil cita-cita lain selain guru seperti itu, walaupun yang diutamakan adalah guru gitu kan. Jadi ada cita-cita lain gitu. Nah, dan banyak banget manfaat yang saya bisa rasakan teman-teman dari tugas tersebut waktu itu, yang dimana saya waktu itu jadi belajar bagaimana caranya mencari uang sendiri seperti itu, bagaimana caranya mengembangkan usaha, berjualan gitu kan, bekerja sama bersama teman-teman saya seperti itu. Dan alhamdulillah waktu itu untung yang saya lakukan, untung yang saya dapatkan itu cukup banyak teman-teman, kayak gitu, manfaat yang saya rasakan. Nah, saya harap manfaat yang saya rasakan waktu itu gitu kan, ya semoga saja bisa teman-teman rasakan di tugas ini juga gitu, yang dimana kalian belajar berjualan di sini, ya semoga saja untuk kedepannya ya kalian bisa merasakan manfaatnya. Dan kalau misalkan kalian ada yang punya cita-cita untuk berjualan gitu kan, atau menjadi pengusaha, kalian bisa mengembangkannya dari tugas ini seperti itu. Jadi kalau kalian ada yang cita-cita yang pengen jadi pengusaha, pengen serius bisnis jualan, ya tugas ini tuh bisa dikembangkan lagi untuk masa depan kalian gitu, nggak stuck di sini. Itu manfaatnya tugas ini dari saya seperti itu. Jadi sebenarnya setiap tugas yang kita terima, entah di sekolah atau di kuliah, itu sebenarnya ada manfaatnya kalau kita benar-benar dicari manfaatnya itu apa dan bisa kita rasakan seperti itu. Termasuk tugas yang sedang kalian jalani pada saat ini. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu aja pengantar dari saya ya untuk kalian, itu mengenai manfaat dari tugas ini. Saya harap kalian kedepannya bisa lebih baik lagi gitu dalam kegiatan tugas-tugas apapun di sekolah ini. Seperti itu teman-teman. Nah, kemarin itu kan kalian udah pada selesai ya tugas katanya. Nah, karena sekarang maju presentasi, kalian ada yang mau maju duluan nggak kelompoknya? Ada? Ada? Oh, kelompok kamu aja. Tadi yang mau tahu siapa? Tadi. Saya ketiga. Yang pertama kelompoknya Adit. Iya. Ketiga saya. Oke, gini aja, kelompoknya Adit dulu maju. Dan nanti habis selesai baru yang kedua di spin aja gitu. Ada banyak yang tahu. Kelompoknya Adit dulu aja.
dan perdagangan yang baik. Nah, kalau apa? Kalau menarik hal yang pelajaran yang kita tahu ini menyenangkan ya, karena kan kalau usaha itu kan kadang ada untungnya, ada ruginya. Nah, itu juga bisa membuat kita mengambil pelajarannya. Next. Selanjutnya itu ada bidang fiksi yang diminati. Yang pertama kita ngambil tata boga. Kenapa sih kita ngambil tata boga? Karena kita mempunyai bidang bakat di masak. Terus selain juga mudah kita juga bisa mengenal rasa-rasa yang belum kita
pakai sistem yang kalau nggak laku terus bagi-bagi itu customer udah sekitar tuh kayak udah nggak usah dibeli, ntar juga bakal dibagi-bagi kalau nggak laku gitu. Semua pasti gitu. Boleh nggak sih? Boleh. Kalau misalkan buat yang kan ini makanan, terus habis itu dia kan nggak apa ya, masanya nggak panjang gitu kan, jadi pakai PO aja. Iya, Nah, kan kita saya udah bilang. Saya udah bilang. Ya udah, nggak jadi. Hati-hati. Ayo, jadi nggak? Satu lagi. Terus Yaudah, satu lagi ya. Satu lagi teman-teman. Coba ke slide yang ada. Sulit mencari bahan-bahan untuk suatu makanan dan menjaga makanan tersebut agar tidak bisa dinikmati banyak orang. Kenapa itu bisa dijadiin indikator kelemahan? Karena kan ini kan kita kan nggak gampang nyari bahan-bahannya ya. Nah kan masih susah juga menjaga makanan yang tetap lezat kan juga nggak gampang. Apalagi kalau misalnya kita nggak laku nih, terus akhirnya kan pasti bisa basi atau bisa gak enak gitu. Itu bukan lebih ke ancaman ya? Kalau misalnya rasanya itu ada di usaha lain, atau kan harus didesain. Itu kan tadi bilangnya tadi menghadirkan bahan rasa-rasa yang juga ada rasanya juga kan? Tadi iya, rasa-rasa dan bahan-bahan berkualitas kan? Itu katanya kan ancaman dari produk. Nah, tapi itu bukannya ancaman. Kalau misalnya kelemahan apa sih makan sih? Tadi dia bilang kelemahan yang ancaman dulu. Iya, bukannya ancaman. Iya, itu tadi kenapa? Paham nggak sama pertanyaannya? Paham, paham. Saya ingin bantu jawab. Kalau menurut saya kelemahan sama ancaman itu sebenarnya sama aja. Itu suatu hal yang membuat kita merasa sulit dalam menjalankan bisnis tersebut kayak gitu kan. Jadi kalau menurut saya sama aja kelemahan sama ancaman gitu. Nah itu yang sulit mencari bahan-bahan untuk suatu makanan ya, itu kelemahan kamu, ancaman kamu. Dan menjaga makanan tersebut agar tetap lezat untuk dinikmati banyak orang. Nah itu juga kesulitan kamu kan, dan itu bisa menjadi solusi buat kelemahan tersebut gitu. Kalau dari saya seperti itu. Kalau sama kenapa dibikin ada ancaman atau kelemahan? Kenapa nggak disatuin kalau sama? Ya kalau misalnya sama kan tadi bilangnya sama ya Pak. Kenapa kalau sama dibedain sampai ancaman sama kelemahan? Kenapa nggak disatuin kalau sama? Karena di sini kenapa disamain dalam satu tabel ini ya, ya kan? Bukan, tadi kan Bapak bilang itu kan ancaman sama kelemahan itu dua hal yang berbeda. Sama Dua aja, hal ya yang sama sama. aja. Dua hal yang sama. Ya, Tapi ya. kalau misalnya dua hal yang sama, kenapa? Ya udah kenapa nggak jadiin satu aja? Mau bilangnya kelemahan, bilangnya ancaman. Kenapa harus ada kelemahan dan ancaman? Berarti kalau ada dua, berarti dua poin yang berbeda. Enggak, itu poin yang sama. Dua poin yang masuk ke dalam ancaman dan kelemahan. Tapi ada dua poinnya, tapi sama-sama masuk ke kelemahan dan ancaman, artinya sama kan? Iya kan? Kayak gitu. Gini, intinya kelemahan dan ancaman itu sama, intinya gitu. Penjabarannya banyak, tadi kan saya bilang penjabarannya banyak tuh. Nah itu nggak menyebabkan dua hal itu berbeda, tapi tetap masuk ke kelemahan dan ancaman di antara poin-poin yang banyak ke bawah tadi kayak gitu. Jadi nggak masuk ke kelemahan doang atau ancaman doang. Jadi masuknya ke keduanya itu. Jadi nggak ada yang beda gitu. Kalau dari saya sih seperti itu aja ya. Terima kasih Pak Rehan. Ini Sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih untuk kelompok berapa? Kelompok
Dan yang tadi ya, perbedaan pendapat dalam kewirausahaan itu memang selalu ada. Saya pun dulu seperti itu ketika mengerjakan tugas. Ya, tapi jadikan perbedaan pendapat itu sebagai alasan untuk bisa berkembang lebih baik. Ya, seperti itu. Oke, karena hari ini kita jamnya cuma satu kelompok aja ya yang presentasi ketika saya masuk di sini. Jadi hari ini pembelajaran sudah selesai ya. Ketua kelas boleh di sebentar, saya tutup dulu. Ya, ketua kelas boleh disiapkan untuk doa ya. Ganyan. Siap. Siap, bro. Bro, mulai. Oh, selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman buat pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Raihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rifni. Ya, Pak Raihan apa kabar nih hari ini? Kabar alhamdulillah baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah ya. Gimana aktivitasnya Pak Raihan semenjak mengajar di SMA 9? Mungkin perasaannya gimana nih? Perasaan saya yang pertama, saya bersyukur bisa dapat PLP di sekolah ini. Kenapa? Karena walaupun jaraknya cukup jauh ya dari rumah saya gitu, tapi perjalanan dari rumah ke sekolah itu jalannya mudah dihafal waktu itu. Oh, Mudah oke, dihafal oke. waktu itu. Dan sekolah ini bukan termasuk sekolah yang ke daerah yang pelosok gitu. Jadi Iya. waktu itu jalannya mudah dihafal. Dan di sekolah ini pun saya kebagian mengajar kelas 12 ya, yang dimana kelas 12 dari pengalaman saya ya mereka udah cukup dewasa, jadi lebih gampang mengatur anak-anaknya seperti itu. Jadi saya dapat banyak kemudahan yang bisa saya dapat Oke. di sekolah ini. Iya. Tadi kan Pak Raihan menyampaikan bahwa itu lumayan jauh ya Pak. Di mana Pak rumah Bapak kalau nggak salah Di Kecamatan Gunung Putri. Gunung Putri ya Iya. Pak ya. Kurang lebih ada 2 jam Pak ke sini. Nggak nyampe sih, 1,5 jam lebih. Jam setengah ya. Iya, Iya. nggak nyampe Gunung 2 jam. Iya, Gunung Putri luar biasa perjuangannya Pak Raihan untuk bisa sampai di SMA 9 ya Pak. Pak Raihan, ini kan Ibu kemarin sudah sempat melakukan observasi ya terkait dengan pembelajaran yang Pak Raihan sampaikan waktu itu di kelas 12.5 ya Pak Iya. ya. Oke. Pada saat Pak Raihan melakukan pembelajaran tersebut, kira-kira ada kendala atau masalah mungkin yang ingin dikembangkan ya Pak ya dalam observasi itu apa Pak? Yang ingin dikembangkan itu, kalau saya lebih ke saya pribadinya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam menjelaskan sesuatu supaya mudah dipahami, dan saya ingin membantu siswa ketika ada proses penugasan gitu. Jadi Oke. siswa tersebut itu ketika diberikan tugas oleh saya ikut membantu di dalamnya supaya tugas tersebut terasa lebih mudah dan hasilnya bisa lebih bagus. Oke, ya tadi ada 2 hal nih Pak Rehan ya. Oke, sebelum kita lanjut lebih panjang lagi mungkin pembicaraan kita, kira-kira tujuan diskusi kita nih, ngobrol-ngobrol kita hari ini tuh kita mau memfokuskan ke yang mana Pak? Yang lebih ke ini aja sih Bu, yang saya pribadi yang kemampuan untuk menjelaskan materi agar mudah untuk dipahami. Oke, Lebih ke poin yang itu aja. Oke, jadi kita ngobrol-ngobrol hari ini bagaimana nanti Pak Rehan bisa mendapatkan jalan keluar solusi ya, yang nanti mungkin dari bagaimana cara menyampaikan ya Pak ya. Iya, iya. Oke, ya sebelumnya Pak Rehan sudah menjadi seorang guru, berarti kurang lebih ya mungkin pernah ngajar lagi itu berapa lama Pak? Kalau pengalaman menjadi guru yang sekolah seperti itu, ya saya pertama kali baru di kegiatan PLP ini. Sebelumnya belum pernah mengajar jadi guru gitu, belum pernah. Oke. Belum punya pengalaman. Berarti untuk yang menjadi guru
kurang lebih PLP itu udah 1 bulan ya Pak ya, 1 ada bulan ya di lebih. sini ya bareng-barengnya. Berarti kurang lebih 1 bulan ya Iya. Pak untuk menjadi guru. Tadi bagaimana cara Bapak bisa menjelaskan sesuatu ya kepada murid-murid supaya mudah dipahami tadi Iya. itu ya Pak ya. Oke, berarti terkait dengan menjelaskan kepada murid. Selama ini kendala yang Pak Rehan alami selama menjelaskan itu apa Pak? Kan biasanya ketika saya mengajar itu pertama diawali dengan metode ceramah ya. Ceramah itu yang guru menjelaskan, siswa mendengarkan, Oke. yang seperti itu. Nah, biasanya saya ketika menjelaskan sesuatu itu pembawaan saya mungkin masih seperti mahasiswa yang sedang presentasi gitu. Jadi mungkin kebanyakan siswa mengantuk dengan cara saya yang menjelaskan seperti itu gitu. Belum lagi ketika setelah metode ceramah itu selesai dilakukan, biasanya saya ada tanya jawab gitu. Ada yang mau bertanya gak setelah saya menjelaskan? Nah, biasanya ada siswa-siswa yang memang pertanyaannya kritis gitu, jadi saya susah untuk menjawabnya gitu. Kalau kelas 12 kan kebanyakan sudah dewasa. Oke. Biasanya mereka menanyakan hal yang saya pribadi susah untuk menjawabnya, itu termasuk kendala saya juga. Oke, jadi kalau tadi saya coba untuk mengkategorikan ya, ada dua yang pertama itu kalau tadi Pak Rehan menyampaikan bahwa yang pertama adalah bagaimana Pak Rehan itu memulai dengan ceramah sehingga anak-anak tadi menjadi agak satu arah gitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua adalah karena siswa kelas 12 ini kritis sehingga terkadang Pak Rehan suka sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang kritis itu ya Pak. Oke, dari dua permasalahan ini nih Pak, kira-kira kita mau menemukan solusi yang mana nih Pak nanti? Bapak mau pengembangan atau menemukan solusi kepada masalah yang mana nih? Apakah yang tadi ceramah tadi ataukah yang kedua terkait dengan kemampuan kritis siswa dalam bertanya? Lebih ke yang pertama aja sih Bu. Yang pertama yang kemampuan ceramah itu. Oke, iya. Nah, tadi Pak Rehan sudah menyampaikan bahwa ketika ceramah diawali dengan ceramah, akhir-akhirnya tuh anak-anak terlihat mengantuk begitu ya Pak ya. Oke, apa kira-kira Pak yang menyebabkan hal itu terjadi menurut Pak Rehan? Kalau dari pandangan saya mungkin karena yang pertama materinya itu ya biasa-biasa aja gitu. Maksudnya biasa-biasa aja tuh nggak menarik di depan siswanya. Oke. Misal contoh materi yang ide kewirausahaan kemarin. Mm-mm. Bisa jadi itu menarik bagi beberapa siswa lah. Tapi mungkin bisa aja bagi beberapa siswa ya materi tersebut biasa aja gitu. Sehingga tidak ada perhatian dari dia, tidak ada kemauan dari dia untuk menyimak materi ini gitu. Jadi dari dianya pun nggak ada kemauan. Jadi ketika saya menjelaskan ya dari dianya mungkin tidak bisa memahami gitu, tidak bisa mendengarkan. Oke, terkait dengan tadi tidak menarik ya Pak. Iya, Menurut dari materinya. apa hasil dari survei Bapak lah mungkin melihat kondisi kelas ya. Artinya anak-anak kurangnya ketertarikan ya Pak ya terhadap salah satu materi. Kalau menurut Pak Rehan sendiri, apa sih hal yang bisa membuat sebuah pembelajaran itu menjadi menarik bagi siswa? Menurut Bapak itu apa? Kalau yang bisa membuat jadi menarik, kalau di situasinya seperti tadi artinya bukan mengubah materinya menjadi menarik karena materinya sudah ditentukan oleh sekolah. Oke. Jadi yang harus dilakukan adalah guru tersebut yang membuat materi yang tadinya nggak menarik jadi menarik gitu. Gimana dengan cara pembawaannya seperti itu. Nah, biasanya kan saya kalau metode ceramah tadi kendalanya siswa bosan ya. Betul. Nah, biasanya saya di sela-sela saya menjelaskan itu saya bertanya kepada siswa gitu. Kayak misalkan saya lagi menjelaskan ide kewirausahaan, ya di sela-sela saya bertanya gitu. Di sini kalian udah ada yang punya pengalaman jualan nggak gitu? Kan itu otomatis menarik perhatian siswa. Ketika ada yang menjawab saya punya Pak, nah itu pertanyaan tersebut biasanya saya follow up lagi gitu. Kamu jualan apa waktu itu? Hasilnya untung apa enggak gitu. Jadi pada intinya untuk mengatasi kebosanan itu saya mencoba di tengah-tengah saya menjelaskan itu ada komunikasi tanya jawab gitu di sela-sela menjelaskan itu. Iya. Berarti kalau tadi dari yang disampaikan bahwa Pak Rehan sudah mencoba nih salah satu cara di mana untuk pembelajaran yang ceramah tadi tidak menjadi menjenuhkan ya Pak, dengan cara ada tadi komunikasi tanya jawab. Berarti ada dua arah ya Pak. Ada
sistem komunikasi yang dua arah sehingga anak-anak menjawab dan juga mereka di situ rasa ketertarikan mereka terhadap pembelajaran jadi muncul ya Pak. Kira-kira ada lagi nggak Pak yang belum Pak Rehan lakukan gitu dan nanti mungkin ingin Pak Rehan lakukan ya terkait dengan pembelajaran yang membuat siswa menjadi tertarik untuk aktif dalam pembelajaran begitu Pak? Kalau untuk yang ingin saya lakukan, sepertinya untuk saat ini belum ada ya Bu ya, karena ide tersebut belum terfikirkan gitu untuk saat ini gitu. Oke. Jadi hanya sebatas yang itu aja, baru sampai di yang menjelaskan, lalu bangun komunikasi ketika menjelaskan bersama siswa. Oke. Ya, berarti mungkin untuk kedepannya belum ya Pak. Tapi selama Pak Rehan tadi sudah mencoba, ada yang namanya tadi kan kenal dengan metode ya Pak. Kalau Bapak tadi menyampaikan ada metode nih, mungkin bukan materinya yang diubah, tapi mungkin metodenya atau caranya yang kita cari dengan jauh lebih baik lagi. Ada metode ceramah yang mungkin tadi menjenuhkan. Pak Rehan mungkin selama ini tahu nggak mungkin atau mungkin pengen mencoba metode-metode lain nggak Pak dalam pembelajaran yang nanti menurut Bapak bisa membuat anak-anak ini menjadi tertarik gitu? Kalau kan seperti ini ya, kalau pada intinya saya tuh pengen metode yang digunakan itu menyenangkan bagi para siswanya. Gitu. Yeah. Nah, sejauh ini metode yang saya temukan menyenangkan itu ya baru metode yang tanya jawab seperti itu gitu. Sampai saat ini saya sudah mencari nih metode lain yang menyenangkan, cuman ya sampai di titik ini itu belum menemukan. Oke. Berarti artinya sejauh ini untuk yang menyenangkan baru itu yang ditemukan ya. Nah, sekarang mungkin untuk indikator menyenangkan nih yang disebut pembelajaran yang menyenangkan menurut Pak Rehan tuh suasana kelasnya seperti apa Pak? Suasana kelasnya aktif sih, kayak ketika saya bertanya gitu tentang misalkan kalian di sini udah ada yang punya pengalaman jualan nggak? Nah, yang menyenangkan itu ketika siswa ya aktif menjawab itu gitu. Bahkan yang menjawab itu bukan cuma satu orang atau lebih gitu. Dan ketika saya bertanya lagi jualannya apa gitu, waktu itu jualannya untung atau enggak, nah mereka menjawab di situ, menjawab. Nah, jadi indikator menyenangkan itu ketika bukan cuma guru yang aktif tapi siswanya juga aktif di situ. Berarti ada dua pihak yang aktif ya Pak ya. Artinya kalau ada kata senang tadi kan mungkin aktif ya Pak. Anak-anak tuh bisa senang menurut Pak Rehan gimana lagi sih Pak kalau pembelajaran selama 1 bulan ini? Ketika anak tuh kayaknya happy banget di kelas tuh ketika ada apa Pak? Mungkin selain tadi kan ada interaktif ya, berarti artinya guru bertanya, murid menjawab. Ada lagi nggak mungkin yang Pak Rehan ingat mungkin anak sih nggak mereka itu ngerasa senang ya, mungkin bahagia di kelas? Kalau menurut saya lebih ke ini aja sih. Yang pertama, kalau untuk anak supaya aktif dan menyenangkan itu, yang pertama pembawaan gurunya juga harus menyenangkan gitu. Iya. Pembawaan gurunya harus menyenangkan dan lebih ke bahasanya tuh friendly kepada anak-anak gitu. Kan saya itu sama mereka kan usianya nggak terlalu beda jauh ya. Jadi mungkin mereka nggak tegang ketika belajar sama saya gitu. Mungkin beberapa siswa ada yang mereka masih merasakan tegang ketika ketemu guru yang mungkin sudah beda jauh gitu usianya gitu. Mungkin karena guru tersebut mungkin ya ketika mengajar itu terlalu tegas gitu, terlalu tegas, mungkin bahasanya bisa galak mungkin ya. Nah, kalau misalkan dari pandangan saya pribadi, saya menghindari yang seperti itu gitu. Saya tuh bawanya tetap serius, tapi seriusnya itu dibawa yang menyenangkan gitu, dibawa yang fun. Jadi murid itu tidak merasa ketakutan sama gurunya, tapi tetap tugas itu berjalan, pembelajaran berjalan dengan menyenangkan, tapi tetap serius gitu. Berarti tadi salah satu indikatornya untuk menyenangkan itu ada pada pembawaan guru juga ya Pak ya. Yang dimana guru itu tadi harus friendly ya. Nah, selama ini kan kalau tadi Pak Rehan bercerita bahwa Pak Rehan sudah mencoba mungkin supaya membuat suasana kelas itu tidak menjadi tegang karena tadi mungkin kaitan dengan usia yang tidak terlalu jauh ya. Mungkin ke depannya nih, Pak Rehan punya rencana nggak ke depannya yang supaya membangkitkan suasana lebih menyenangkan lagi di dalam kelas itu mungkin mau melakukan apa Pak? Kalau rencana untuk kedepannya
Yang pertama kan saya akan terus mengikuti materi pembelajaran ya. Oke, Dari bab 1 oke. bab 2, nah sekarang masuk ke bab 3 gitu. Nah, saya bakal tetap melanjutkan metode yang ceramah itu gitu Oke. kan, yang tanya jawab gitu kan. Nah, kalau ide baru gitu itu dari saya pribadi belum ada dari ide barunya. Jadi saya hanya mengembangkan ide yang udah saya punya Oke. gitu. Berarti artinya meskipun tadi ide baru belum ada, sebetulnya Pak Rehan juga sudah menyampaikan bahwa akan mengembangkan. Iya. Ya, mengembangkan ide baru itu kan berarti kan melakukan inovasi ya Pak ya. Jadi artinya bagaimana materi-materi yang Bapak sampaikan tadi, kemudian Bapak kembangkan gitu kan. Sehingga nanti itu sama saja mungkin berarti Pak Rehan mau melakukan sebuah inovasi dalam pembelajaran. Begitu. Nah, materi ketiga ini sudah lihat belum Pak kira-kira? Sudah yang apa nih? kecerdasan buatan. Nah, Iya. oke, kecerdasan buatan ini ya. Nah, mungkin dari Pak Ryan sendiri ada rencana nih, misalnya kecerdasan buatan nih nanti sama anak-anak mau diarahin kemana gitu? Kira-kira ada bayangan nggak Pak? Udah ada sedikit sih. Oke, gimana tuh gimana? Nanti ketika saya udah selesai ngejelasin, Oke. misalkan kayak ngejelasin PowerPoint kecerdasan buatan itu apa. Oke, Nah, saya mau melakukan praktik bareng-bareng sama siswa gitu, praktik bersama-sama melakukan si kecerdasan buatan itu oke, gitu. iya, Kayak misalkan kan kayak contoh kayak chat GPT itu kan termasuk kecerdasan buatan Betul, ya. betul. Walaupun ya di sisi lain ada sisi negatifnya di sisi lain. oke, oke. Cuman kan chat GPT itu walaupun begitu termasuk gitu. Bisa saja nanti saya sama siswa-siswa itu praktik melakukan si kecerdasan buatan ini memakai chat GPT bersama gitu. Oke, berarti salah satu yang ingin Pak Rehan lakukan rencana ke depannya adalah bagaimana mengimplementasikan ya materi Iya, mengenai iya, kecerdasan buatan ini dengan mempraktekkan bersama dengan siswa, begitu ya Pak Iya, ya? iya. Oke, kira-kira kapan Pak akan dilaksanakan Pak kegiatan ini Pak? Kalau kita lihat dari pembelajaran, jadwal pembelajarannya mungkin Minggu depan udah bisa sih. oke, minggu depan ya Pak, artinya minggu depan kita sudah bisa tadi ya Pak Rehan sudah bisa melaksanakan pembelajaran ini gitu ya. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran ini kira-kira Pak Rehan agar pembelajaran yang tadi itu bisa berjalan lancar, kira-kira butuh dukungan nggak Pak? Dukungan. Iya, mungkin dukungan dari pihak-pihak mana gitu yang artinya bisa membantu kelancaran pembelajaran Pak Rehan nanti ke depannya. Kalau dari saya pribadi untuk masalah dukungan seperti itu menurut saya kalaupun tanpa dukungan ya sebenarnya saya pribadi tidak apa-apa. Oke. Karena masih bisa berjalan dengan baik. Cuman ketika ada pihak-pihak yang mendukung dari luar seperti itu ya saya merasa terbantu gitu. Oke. Tapi kalau pertanyaannya apakah butuh atau tidak, ya sepertinya saya bisa walaupun tanpa dukungan itu. Tapi Oke. ketika dukungan itu datang, ya tidak apa-apa juga. Tidak apa-apa juga ya, artinya untuk sejauh ini untuk melaksanakan itu sebetulnya bisa dilakukan sendiri begitu ya Pak. Nah, kalau misalnya dukungan yang dimaksud ini kayak mungkin adanya kerjasama atau kolaborasi gitu Pak. Kira-kira dalam pembelajaran nanti dalam praktik membuat AI itu ada nggak Pak di situ kolaborasi atau kerjasama yang terjalin Pak? Kerjasama bisa aja ada gitu. Kayak misalkan kerjasama saya sama Bu Rifni gitu, Oke. sama-sama membuat suatu tugas bareng untuk materi ini gitu. Itu kan bisa aja terjadi gitu. Nah, nanti ketika memang seandainya ada bentuk kerjasama yang datang kepada saya ya dilihat dulu seperti apa gitu. Kalau misalkan kerjasamanya bisa diterima, kayak misalkan Bu Rifni nanti menawarkan kerjasama gitu, bikin tugas bareng, mengawasi tugas bareng di materi kali ini ya bisa. Oke, artinya sejauh ini untuk kolaborasi itu sebetulnya masih dibutuhkan juga ya Pak ya, meskipun tadi untuk pengembangan idenya mungkin Pak Rehan sudah punya pengembangan ide, cuma untuk kedepannya ya karena kebetulan memang Pak Rehan dalam pembinaan ibu ya, dalam pembinaan ibu memang di dalam praktek PLP ini gitu, sehingga kita sama-sama nanti berkolaborasi. Oke, mungkin tadi Ibu notif lagi nih bahwa di minggu depan ya nanti akan kita laksanakan rencana untuk pembelajaran praktek dengan menggunakan AI ya Pak ya, atau kecerdasan buatan bersama dengan siswa, dan mungkin nanti kita akan lanjut lagi bincang-bincangnya setelah pembelajaran ini terlaksana Pak, dan lagi bagaimana nanti mungkin ada hal-hal barukah yang Pak Rehan temukan di dalam pembelajaran nanti di minggu depan begitu ya Pak Rehan ya. Oke, mungkin itu saja dari
Ibu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak Pak Rehan, Sama-sama. sukses selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.